356 memotong air terjun. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Bagi sebagian besar seniman bela diri di Jepang, Takemiya Hiro adalah legenda. Dia adalah Sword-sage terakhir di Jepang. Sword-sage adalah gelar yang sangat terhormat. Biasanya diberikan secara pribadi oleh Perdana Menteri dan Kaisar kepada Master Kendo yang paling berkuasa di Jepang. Takemiya Hiro telah memiliki gelar itu sejak dia berumur 50 tahun. Dia tidak terkalahkan dalam semua pertarungannya dan bahkan menantang beberapa dewa iblis tanpa terluka. Sejak tahun 60-an, ia pensiun dari karir seni bela diri dan tinggal dalam pengasingan di sebuah gunung kecil di suatu tempat di luar Tokyo. Sudah beberapa dekade sejak dia terlibat dalam masalah apapun. Dunia seni bela diri dapat berubah menjadi sangat berharga dan sejak itu banyak Grandmaster Kendo yang brilian bermunculan. Namun, tidak ada yang berani membandingkan diri mereka dengan Sword-sage yang legendaris. Meskipun Takemiya Hiro tidak terdaftar dalam Dark Roll, semua Master Kendo tahu bahwa Takemiya Hiro sangat dekat dengan keadaan abadi, jika belum ada. Oleh karena itu, kekuatannya harus bersaing ketat dengan 3 petarung teratas di Dark Roll dan merupakan salah satu orang paling kuat di planet ini. Yamamizuki adalah salah satu murid Takemiya Hiro. Yamamizuki So membawa semua orang ke taman kecil seperti tempat tinggal di luar Tokyo. Taman ini dibuat mengikuti gaya zaman Edo. Dikelilingi oleh hutan bambu terdapat beberapa rumah kayu kecil dengan lentera yang digantung di atapnya. Aliran kecil mengalir melalui taman. Itu damai dan penuh semangat. Sansei sedang bermeditasi di dalam. Yamamizuki menunjuk ke sebuah rumah kayu dan berkata pada Erika. Sejak tahun 60-an, Sensei meletakkan pedangnya dan mulai fokus pada ajaran Buddha mencoba mencari pencerahan dari kebijaksanaannya. Saat ini, saya tidak tahu seberapa kuat Sansei yang dimilikinya. Kehadirannya setenang dan hening seperti genangan air di dalam malam yang tak berangin dan sedalam dan seluas lautan. Dialah yang menginspirasiku untuk menciptakan arus seni perdamaian. Erika mengangguk. 50 tahun yang lalu, Takemiya Hiro adalah Kento Master terkuat di Jepang. Meski begitu, dia telah mencapai tingkat transenden dan ditempatkan di posisi ke-11 dalam daftar kegelapan. Meskipun lelaki tua itu lebih banyak menyendiri selama 50 tahun terakhir, dia tidak pernah berhenti berkultivasi. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya dia. Jika bukan karena masalah yang terjadi di luar kendali setelah Chen Fan memusnahkan kuil Susanoo, Erika tidak ingin mengganggu budidaya damai lelaki tua itu. Tolong bawakan aku menemui Takemiya Sensei, kata Erika dingin. Dia mengenakan pakaian seni bela diri berwarna putih dan menarik rambutnya ke belakang menjadi ekor kuda, yang membuat wajahnya terlihat parah. Seorang Uchigatana diikat di pinggangnya, memberikan ketegasan pada penampilannya yang sopan. Tentu saja, Yamamizuki So membungkuk sedikit dan membawanya ke rumah kayu sederhana. Ruangan itu sebagian besar kosong kecuali meja dan beberapa kursi. Sebuah karakter Cina berukuran besar sedang melukis di dinding. Bunyinya, Zen. Di bawah karakter tersebut, seorang pria kurus dan dingin duduk dengan kaki terlipat. Usia bukanlah hal yang baik bagi orang tua itu. Rambut putihnya tipis dan tidak rata, mangsanya dan bercak kuning menutupi kulitnya. Otot-ototnya hampir berhenti berkembang karena tidak aktif dalam waktu lama, membuatnya tampak seperti kerangka. Dia duduk diam dengan mata tertutup, jantungnya hanya berdetak sesekali. Yamamizuki So dan Erika mendatangi lelaki tua itu dan membungkuk dalam-dalam. Sensei, Erika di sini untuk mengunjungimu, ucap Yamamizuki So, pelan hampir berbisik. Lelaki tua itu membuka matanya dengan susah payah, lalu dia melihat sekeliling ke arah Erika, mengangguk, lalu berkata dengan suara serak, aku kenal gadis ini. Kamu cukup berbakat. Kamu datang menemuiku ketika kamu baru berusia 12 tahun. Lihat padamu sekarang, Takemiya Sensei, itu terjadi 30 tahun yang lalu. Erika mendekat dan berbicara pelan. Suaranya terdengar tidak yakin. Dia tahu Takemiya Hiro sudah tua dan usianya seharusnya mencapai 3 digit. Namun, keadaan keriput lelaki tua itu tetap mengejutkannya. Dia tampak membutuhkan bantuan bahkan dalam rutinitas sehari-hari, apalagi berkelahi. Dia ragu lelaki tua yang sekarat ini akan berguna melawan Chen Fan. Ah, memang benar, saat itu pertengahan tahun 70-an. Sudah 30 tahun, waktu berlalu begitu cepat. Takemiya Hiro terdiam, giginya tanggal sehingga udara keluar dari mulutnya saat dia berbicara.
Erika tiba-tiba merasakan sedikit kesedihan setelah melihat seperti apa Sword Sage yang terkenal itu. Yamamizuki So, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Apa yang membawamu ke sini? Takemiya Hiro mengulurkan tangan dan Yamamizuki So bergegas membantu lelaki tua itu berdiri dan berjalan ke kursi bambu di luar rumah. Lelaki tua itu duduk, membiarkan sinar matahari menyinari tubuhnya yang keriput. Sebuah sungai kecil mengalir di sekitar rumah, dan di seberangnya ada air terjun setinggi 10 meter di atas kolam yang dalam. Air jatuh dari ketinggian, dan menghantam kolam dengan berat dan momentumnya, mengeluarkan suara gemuruh yang terus-menerus. Gemericik aliran sungai kecil bercampur kicauan burung dan dengung deras air terjun menciptakan simfoni alam yang tenteram. Sensei, seorang pria Tiongkok bernama Chen Beixuan telah naik ke tampuk kekuasaan. Usianya belum genap 20 tahun, namun ia sudah menjadi Grandmaster terkuat di Tiongkok. Setelah lelaki tua itu duduk di kursinya, Yamamizuki So mendekat dengan hormat. Oh, kurang dari 20 tahun. Luar biasa. Takemiya Hiro terkejut dengan berita itu. Dia menatap muridnya dan bertanya, bahkan pedang Sage Watanabe dan yang dari keluarga Lin baru mencapai keadaan transenden sampai usia 30. Yang dari keluarga Lin seharusnya berusia 50-an sekarang, apa yang terjadi padanya? Mengapa anak muda orang paling berkuasa di Tiongkok? Erika berdiri di samping dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia berusia 40-an tetapi dianggap muda di antara teman-temannya. Sementara itu, Takemiya Hiro telah hidup lebih dari 100 tahun. Dia berada di militer dan juga Kokuryukai, masyarakat Sungai Amur. Di usia 30-an, dia mengikuti Sword Sage terakhir ke Tiongkok dan menantang para Grandmaster di sana. Cerita tentang pertarungan antara pedang Sage Watanabe dan keluarga Lin masih terdengar hingga saat ini. Namun, itu adalah sejarah kuno sebelum perang besar dimulai. Pedang Sage Watanabe dan keluarga Lin adalah kisah kuno dan jauh bagi Erika atau Yamamizuki So. Bukankah ada seorang pemuda bernama Ye Nantian? Bukankah dia menduduki peringkat 10 di Dark Roll? Apakah dia juga dikalahkan oleh Chen Beixuan? Takemiya Hiro bertanya. Bukan hanya dia, Azure Dragon juga dikalahkan oleh Chen Beixuan. Chia telah memberi peringkat pemuda itu nomor 3 di Dark Roll. Yamamizuki So tersenyum masam. Oh, nomor 3 katamu. Pria tua yang lesu itu menyipitkan matanya saat tanda kehidupan akhirnya muncul di matanya. Takemiya Hiro dulunya juga termasuk dalam Dark Roll, tapi itu terjadi 40 tahun yang lalu. Dia dihapus dari daftar sejak dia pensiun. Namun, Takemiya Hiro tahu apa artinya menduduki peringkat ketiga di Dark Roll. Tempat ketiga dulunya adalah Zeus sang Raja Petir, seseorang yang melarikan diri dari militer Amerika. Kedengarannya dia, benar-benar kekuatan yang harus diperhitungkan jika dia bisa mengungguli Zeus. Setelah sedikit kegembiraan, ekspresi Takemiya Hiro kembali kendur. Dia memejamkan mata dan mengetuk kursi bambu dengan jarinya. Takemiya Sensei, apakah kamu pernah bertemu Zeus sebelumnya? Erika bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, 20 tahun yang lalu, Zeus datang mengunjungiku dan kami berdebat. Takemiya Hiro berjuang untuk menyelesaikan kata-katanya saat dia terserang batuk. Apa? Dua lainnya kaget. Yamamizuki So belum pernah mendengar senseinya menyebutkan hal itu sebelumnya. Lalu apa yang terjadi? Erika bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami tidak bisa mengalahkan satu sama lain saat itu. Tapi sekarang, lelaki tua itu terdiam, dan kilatan rasa jijik melintas di matanya. Yamamizuki So dan Erika terdiam. Jika berita pertarungan itu diketahui publik, lelaki tua itu akan segera kembali ke 5 besar Dark Roll. Meski begitu, pertarungan itu terjadi 20 tahun yang lalu dan Takemiya Hiro adalah pria yang berbeda sekarang. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya tanpa menarik napas. Erika jelas melewatkan isi wajah lelaki tua itu. Dia menyesali waktunya yang tidak tepat. Jika Chen Beixuan ada di sini 20 tahun yang lalu, Takemiya Hiro mungkin bisa membantu. Apakah kalian berdua datang ke sini untuk memberitahuku tentang Chen Beixuan? Cahaya tajam bersinar di mata Takemiya Hiro saat dia bertanya. Ya, Takemiya Sensei. Belum lama ini, Chen Beixuan telah mempermalukan negara kita dengan menghancurkan kuil Susano. Sekarang dia juga mengincar kuil lain. Kami tidak punya cara untuk menghentikannya, jadi, inilah kami. Tolong bantu kami. Erika membungkuk dalam-dalam. Apa? Wajah Takemiya Hiro berubah warna karena dia terkejut. Dia tiba-tiba bangkit tanpa kesulitan.
Sebuah cahaya memancar dari matanya dan panjangnya mencapai beberapa meter. Tubuhnya tegak dan lurus, kencang dengan energi perang. Penampilannya yang sombong bahkan mengintimidasi Erika. Saat itulah, Erika merasa lelaki tua itu tidak kehilangan sentuhannya sama sekali. Dia masih menjadi pedang sage yang tak terkalahkan. Kuil Susanoo adalah salah satu kuil terkuat di Jepang, tepat di bawah kuil Agung Ise dalam hal kekuatan. Lord Susanoo sangat dekat dengan keadaan abadi, dan bahkan Watanabe pun tidak bisa membunuhnya. Namun, Anda bilang Chen Beixuan yang melakukannya, menghancurkan kuil Susanoo. Apakah dia sudah berada di keadaan abadi? Takemiya Hiro bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Tidak, dia seharusnya tidak melakukannya. Kalau tidak, dia tidak akan mengejar Lord Susanoo. Dia pasti memiliki semacam artefak Dharma yang kuat. Lord Susanoo adalah jiwa ilahi dan rentan terhadap mantra tertentu. Chen Beixuan mungkin telah mengeksploitasi kerentanannya. Takemiya Hiro berbicara dengan mudah dan penuh emosi. Dia tidak tampak seperti lelaki tua sekarat yang dilihat orang lain beberapa saat yang lalu. Erika sangat terkejut dengan perkembangan tersebut. Dia buru-buru bertanya, itulah sebabnya Swortage, kami membutuhkanmu untuk membantu kami. Tapi kondisimu, Erika ragu-ragu, tidak sanggup mengatakannya dengan lantang. Hahaha, Takemiya Hiro tertawa terbahak-bahak dan sedikit menegakkan punggungnya. Tiba-tiba, tubuhnya membesar seperti balon yang diledakkan. Lengan dan kakinya yang kurus menjadi berotot. Saat persendiannya mengatur ulang dirinya sendiri, mereka mengeluarkan serangkaian suara letupan. Orang tua itu tumbuh semakin tinggi dan semakin muda. Rambut putih yang tidak rata rontok dari kepalanya saat semak rambut kasar berwarna gelap tumbuh di kepala dan wajahnya. Bahkan giginya muncul dari gusinya hingga memenuhi pipinya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lelaki tua yang sekarat itu telah berubah menjadi lelaki. Paruh baya yang tinggi, tampan, dan sangat bugar. Dia melompat dan mendarat di aliran air, berjalan di atasnya hingga mencapai air terjun lalu mengeluarkan katana dari batu. Mendering, Takemiya Hiro mengayunkan pedangnya dan melancarkan tebasan backhand datar ke air terjun. Kekuatan serangannya bahkan bisa dirasakan oleh Erika yang berdiri di kejauhan. Bilahnya yang berkilauan membelah arus yang menderu-deru dan merobeknya menjadi 2. Seolah-olah dia telah meletakkan sepotong balok tak kasat mata di tengah air terjun. Dia telah memutuskan air terjun. Kitaniwakawa menggunakan Kitaniwakawa Swancut miliknya untuk memotong air terjun setinggi 10 meter, tapi air terjun ini setidaknya setinggi 100 meter. Artinya kekuatan energi dalam serangan Takemiya Hiro bisa mencapai sejauh 100 meter. Parahnya, Takemiya Hiro bahkan sepertinya tidak melakukan upaya apapun dalam serangan itu. Seberapa kuat dia ketika dia berkomitmen penuh untuk memberikan pukulan mematikan. Erika dan Yamamizuki sama-sama terdiam. Mereka menahan napas karena tidak percaya. Apakah mereka sedang melihat kekuatan negara transenden? Atau apakah itu keadaan abadi? Bahkan jika Takemiya Hiro belum berada dalam keadaan abadi, dia pasti sangat dekat. Senseiku, dia masih menyimpannya. Seru Yamamizuki so penuh semangat. Erika memandang pria di bawah air terjun itu dengan penuh harap. Terakhir, Jepang punya peluang melawan Chen Beixuan. 3 hari kemudian, petapa pedang Jepang Takemiya Hiro menantang Chen Beixuan, orang paling kuat di Tiongkok untuk berduel di Tokyo. Seluruh Asia Timur terkejut. Takemiya Hiro adalah pedang sage terakhir Jepang dan legenda yang diabadikan. Di mata para seniman bela diri Jepang, ia mungkin adalah orang terkuat di muka bumi. Sudah 40 tahun sejak terakhir kali dia berkelahi. Bahkan muridnya sempat menjadi salah satu dari 4 Grandmaster Kendo paling mematikan di Jepang. Baik Erika maupun Genkaza Takeda memandang lelaki tua itu dengan sangat hormat dan hormat. Di Jepang, dia adalah teladan kekuatan, pahlawan yang disucikan. Di sisi lain, ketenaran Chen Fan sepertinya menyusul Takemiya Hiro dalam beberapa tahun terakhir setelah dia menarik minat dan perhatian dari dunia bawah tanah. Dia telah membunuh banyak Grandmaster dan bahkan menjatuhkan 4 Grandmaster dalam satu pertempuran. Dia bahkan ditakuti oleh Sekte Hong. Segera setelah dia ditempatkan di tempat pertama di daftar surga, dia ditambahkan ke tempat ketiga di daftar gelap Cia. Berita pertarungannya melawan Takemiya Hiro membuat seluruh Asia Timur bergembira dan penuh harap. Sword Sage of Japan akan bertarung melawan Grandmaster terkuat di Tiongkok. Ini adalah Jepang versus Tiongkok. Tidak ada judul yang lebih menarik perhatian selain itu.
Hubungan Jepang dan Tiongkok berantakan 100 tahun yang lalu ketika Jepang menginvasi Tiongkok dan hampir berhasil membuat Tiongkok bertekuk lutut. Kebencian antara kedua negara menyebar ke dunia seni bela diri seperti menyebar ke seluruh aspek masyarakat lainnya. Rumor mengatakan bahwa mantan pedang Sage, Watanabe Shiro telah berkelana ke daratan Tiongkok hanya dengan satu pedang. Dia mengalahkan hampir semua tokoh kuat komunitas seni bela diri Tiongkok dan akhirnya memaksa keluarga Lin untuk campur tangan. Pertarungan keduanya dikenang sebagai pertarungan abad ini. Setelah perang, permusuhan perlahan-lahan mereda tetapi dengan bangkitnya Tiongkok, era baru konflik antara kedua negara dimulai ketika kepentingan kedua negara saling berbenturan. Karena momen politik yang istimewa, pertarungan antara Chen Fan dan Takemiya Hiro diwarnai oleh nasionalisme dari kedua sisi garis tembak. Ini tidak lagi sesederhana duel antara dua orang kuat, melainkan pertarungan antara kedua negara. Segera setelah berita ini sampai ke Tiongkok, komunitas seni bela diri Tiongkok bergejolak. Sementara itu, di forum online pribadi tempat para seniman bela diri berkumpul, diskusi tentang pertempuran yang akan terjadi mendominasi forum dan mencapai hampir 80% dari seluruh postingan. Chen Beixuan pergi ke Jepang. Kapan? Kenapa tidak ada yang mengetahuinya? Seseorang bertanya. Dia telah berada di sana selama beberapa hari. Kudengar dia telah menghancurkan kuil Jepang dan membunuh Kitaniwakawa, Genkaza Takeda, dan Grand Onmyoji. Dia membuat keributan di Jepang sekarang. Pantas saja Takemiya Hiro harus turun tangan, menjawab. Sial, dia keren. Berapa banyak Grandmaster yang telah dia bunuh sekarang? Kurasa lebih dari selusin, seru netizen lainnya. Beberapa netizen lainnya membalas dengan emoji terkesan. Coba saya lihat, Lu Tianwu, Black Nake, Zhou Daoji, Theseus, Bak, Zoro, Park Kyung-hwan, Kitaniwakawa, Genkaza Takeda, dan Chizuru Masahiro. Itu berarti 12, 13 jika kamu menghitung Takemiya Hiro. Nama pengguna, Little Red Sparrow, berkomentar. Little Red Sparrow, siapa kamu? Kebanyakan dari kita di sini bahkan belum pernah mendengar tentang Zhou Daoji atau Chizuru Masahiro. Orang yang menanyakan pertanyaan itu bertanya lagi. Ah iya, ada yang tahu siapa Takemiya Hiro? Kenapa dia disebut Sword Sage? Apa dia kuat? Poster aslinya bertanya, disusul dengan beberapa jawaban samar yang tidak bisa menjelaskan pertanyaan itu. Takemiya Hiro aktif 40 tahun yang lalu dan hampir menghilang sejak itu. Beberapa generasi seniman bela diri telah datang dan pergi dalam waktu itu dan oleh karena itu, tidak ada yang tahu siapa lelaki tua itu. Pria dan wanita saat ini bukanlah Takemiya Hiro, melainkan Ye Nantian, Lei Qianjue, dan Erika. Takemiya Hiro, lahir pada tahun 1910, adalah seorang jenius kendo Jepang yang telah mencapai puncak budidaya kekuatan internal ketika dia baru berusia 20 tahun. Dia mengikuti petapa pedang terakhir, Watanabe Shiro ke Tiongkok dan menyaksikan pertempuran abad ini. Perang berakhir, Takemiya Hiro kembali ke Jepang dan fokus pada budidayanya. Dia telah mencapai puncak keadaan transenden ketika dia berumur 50 tahun. Itu membuatnya menjadi salah satu orang paling kuat di Jepang dan memberinya gelar pedang Sage. Dia juga merupakan Sword Sage terakhir di Jepang. Dia dulu terdaftar di Dark Roll ketika dia aktif. Namun, dia telah mengasingkan diri dari dunia sejak tahun 60-an. Namanya juga kemudian dihapus dari Dark Roll. Namun, rumor mengatakan bahwa dia berdebat dengan mantan tempat ketiga dari Dark Roll, Zeus Sang Raja Petir, sekitar 20 tahun yang lalu, dan pertarungan berakhir dengan seri. Seseorang mengetik paragraf panjang, nama penggunanya lagi-lagi, Little Red Sparrow. OMG, dia telah mencapai keadaan transenden 40 tahun yang lalu. Jadi, apakah dia berada dalam keadaan abadi sekarang? Berumur 100 tahun sekarang, dia bahkan tidak bisa mengangkat katana. Little Red Sparrow, siapa kamu? Mengapa kamu tahu begitu banyak tentang hal itu? Tagar Deepstate Tagar Wikileaks. Lebih banyak orang bergabung dalam percakapan setelah itu, tetapi Little Red Sparrow terdiam. Informasi tentang Takemiya Hiro membuat para seniman bela diri Tiongkok terkesima. Dia adalah seorang kultivator negara transenden puncak, seorang pejuang yang tangguh dalam pertempuran. Dia juga telah membuktikan bahwa kekuatannya setara dengan Zeus Sang Raja Petir. Chen Fan mungkin kuat, tapi dia belum pernah melawan siapapun yang masuk dalam daftar 5 besar Dark Roll.
Chia menempatkannya di peringkat ketiga dalam daftar semata-mata karena hasil pertempurannya yang luar biasa dan kemampuannya menggunakan pukulan hipersonik. Jangan khawatir tentang hal itu. Guruku adalah dewa, orang Jepang itu tidak bisa menandinginya. Seseorang dengan nama pengguna, Siu-Siu besar, memasukkannya. Gurumu, mungkin kita bersaudara satu sekte. Seseorang menjawab dengan sinis. Nak, setengah dari pengguna di forum ini ingin menjadi murid Chen Beixuan. Kamu harus mengantri. Orang lain mencemooh gadis itu. Kebanyakan seniman bela diri yang menggunakan forum ini adalah orang-orang berusia akhir 20 hingga awal 30-an. Kecerobohan anak muda ini tidak dimiliki oleh para petinggi komunitas seni bela diri Tiongkok. Kami tahu persis betapa kuatnya Takemiya Hiro. Dia tampaknya menjalani kehidupan pensiun yang damai, namun kenyataannya, di balik topengnya, dia menantang hampir 10 petarung teratas di Dark Roll, Zeus, Azure Dragon, sebut saja. Dia tampaknya telah melambat selama dekade terakhir. Di dalam pangkalan militer yang tersembunyi di dalam Gunung Kunlun, Letnan Jenderal Xiao duduk di ujung meja dan mengumumkan dengan alis berkerut. Duduk bersamanya adalah beberapa wakil menteri, Red Sparrow, dan prajurit kuat lainnya. Karena pertarungan Chen Fan dengan Takemiya Hiro telah meningkat melampaui masalah pribadi, hal itu menarik perhatian Departemen Kasus Khusus. Dia bertengkar dengan bos. Bagaimana akhirnya? Macan Putih bertanya dengan rasa ingin tahu. Azure Dragon memberitahuku bahwa tak satu pun dari mereka bisa menjadi yang terbaik satu sama lain. Tapi dia bilang dia bisa merasakan bahwa Takemiya Hiro telah sedikit menahan kekuatannya, membuat Azure Dragon merasa seperti sedang berdebat dengan gurunya. Letnan Jenderal Xiao berkata dengan berat. Apa? Menghadapi gurunya, apakah Takemiya Hiro sudah menjadi kultivator negara abadi? Kata burung pipit merah tidak percaya. Dia tahu betul betapa kuat dan mematikannya guru negara abadi Azure Dragon. Perbedaan antara seorang kultivator negara abadi dan mereka yang berada di negara transenden jauh lebih besar dari satu tingkat saja. Begitu dia memasuki keadaan abadi, dia bukan lagi makhluk fana. Sebaliknya, kultivator akan dianggap semi-abadi. Lord Sasuno adalah jiwa ilahi keadaan abadi. Dia dikurung di kuilnya, namun dia mampu mendominasi Pulau Kyushu. Bagaimana jika pergerakannya tidak dibatasi? Seberapa kuat dia? Betapapun kuatnya Chen Fan, dia bukan tandingannya melawan prajurit Immortal State. Azure Dragon belum mengira dia berada di keadaan abadi, tapi dia sudah sangat dekat. Yang dia butuhkan hanyalah dorongan atau rangsangan agar dia dapat memasuki keadaan abadi dan menjadi legenda hidup, Letnan Jenderal Xiao berkata dengan berat. Jelas dia akan menggunakan Chen Beixuan sebagai pendorongnya. Ucapannya membuat hati semua orang terasa berat. Jika Azure Dragon benar, maka Takemiya Hiro pasti orang paling kuat di bawah negara abadi. Dia tidak melawan Chen Beixuan karena dia harus melakukannya, dia melakukannya untuk menemukan pencerahan terakhir selama pertempuran. Yang paling mengkhawatirkan kami adalah Chen Beixuan masih tidak tahu apa maksud pertarungan ini. Saya khawatir dia akan meremehkan Takemiya Hiro. Itu sangat tidak boleh. Letnan Jenderal Xiao mengetuk meja dan berkata, begitulah, Chen Beixuan tidak memiliki informasi sebanyak kita. Dia bekerja sendirian di Jepang dan tidak memiliki asisten. Lebih buruk lagi, Takemiya Hiro telah menghilang dari radar semua orang selama 40 tahun dan hanya lembaga intelijen besar yang memilikinya, profilnya diarsip. Macan Putih menepuk pahanya dan berteriak, sial, Chen Beixuan masuk ke dalam jebakan. Wajah Red Sparrow berubah warna saat dia menginternalisasi semua informasi. Setelah beberapa saat, dia langsung bertindak dan melesat keluar ruangan, meninggalkan jejak langkah kaki yang berdenting. Tuan Xiao, burung pipit kecil harus mengendalikan kecerobohannya. Rapatnya belum ditunda, tapi lihatlah dia. Seorang wakil menteri menghukum dengan cemberut. Biarkan saja, dia pasti bergegas menemui Chen Beixuan untuk memperingatkannya. Gadis konyol ini tidak pernah berubah. Direktur Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Sementara itu, percakapan seperti itu terjadi di mana-mana di Tiongkok, keluarga Lu, keluarga Gu, kuil Intan, sekte Baji, sekte Lembah Dewa Pengobatan, dan keluarga Hua dari Zonghai. Pertempuran ini akan menjadi salah satu pertempuran paling terkenal dalam 50 tahun terakhir. Itu lebih menarik perhatian daripada pertarungan antara Chen Fan dan Lei Qianjue. Bagaimanapun, kedua belah pihak mengobarkan retorika nasionalisme, dan pertarungan tersebut menjadi sangat bersifat politis.
Banyak seniman bela diri dan Grandmaster memutuskan untuk terbang ke Jepang untuk mendukung Chen Fan. Sementara itu, Chen Fan telah kembali ke kediaman keluarga Yukishiro. Dia mendapat undangan untuknya yang ditulis dalam karakter Cina dengan sapuan kuas yang kuat. Takemiya Hiro, siapa dia? Violet dan Yukishiro tercengang setelah mendengar apa yang keluar dari mulut Chen Fan. Tuan Chen Beixuan, Takemiya Sensei adalah pedang sage negara kita. Dia dihormati dan dihormati oleh semua orang di Jepang. Dia juga memiliki hak istimewa untuk tidak tunduk kepada kaisar atau perdana menteri di istana kerajaan. Silakan pilih kata-kata Anda dengan hati-hati. Erika adalah utusan yang mengirimkan undangan tersebut. Dia memarahi Chen Fan dengan cemberut. Dia mengenakan pakaian putih dan membawa katana terkenal yang disebut Mun Fang. Wajahnya tegas namun menarik dengan garis-garis tegas yang memberinya kualitas yang sungguh-sungguh. Siapa kamu hingga menanyaiku? Chen Fan menyipitkan matanya dan mengirimkan denyut kehendak ilahi. Dia tidak menahan kekuatannya karena Erika adalah seorang perempuan. Meskipun Erika adalah Master Kendo tingkat transenden, energi jiwanya lemah dibandingkan kekuatan internalnya. Kehendak surgawi Chen Fan dengan mudah membuatnya kewalahan dan membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya pucat seperti selembar kertas. Dalam waktu singkat itu, jiwa ilahi Erika, betapapun kecilnya, dirusak oleh Chen Fan. Utusan lainnya terkejut setelah melihat bahkan Erika, Master Kendo terkuat tidak dapat menahan pandangan berbahaya dari Chen Fan. Ito ini bergegas menenangkan Chen Fan. Tuan Chen Beixuan, Anda adalah tuan yang paling berkuasa di Tiongkok dan anggota tertinggi Dark Roll. Mohon maafkan kelancangan Erika. Takemiya Hiro dulu membantu Nona Erika dalam karirnya dan, oleh karena itu, dia sangat menghormatinya. Itu pasti sulit baginya, harap dipahami. Dia bisa jadi Takemiya Hiro atau Takemiya Hiro, aku tidak peduli. Dia tidak dalam posisi untuk menantangku. Dia pikir aku ini siapa? Chen Beixuan mendengus lalu melemparkan surat undangan itu ke meja. Dia duduk di kursi berlengan dengan sangat kesembronoan. Violet mendatanginya dan memijat lehernya sementara Yukishiro sedang mengupas buah anggur untuk Chen Fan. Chen Fan bersandar di kursinya, menikmati semua kegembiraan dan kesenangan dilayani oleh dua wanita cantik yang sangat cantik. Reaksi Chen Fan tidak cocok dengan Erika maupun Ito ini. Takemiya Hiro adalah sesepuh yang paling dihormati di komunitas seni bela diri Jepang. Balasan arogan Chen Fan atas undangan resminya merupakan penghinaan terang-terangan terhadap Jepang. Tuan Chen Beixuan, Anda mungkin tidak menyadari apa arti pertarungan ini. Seorang pria berpenampilan megah mengenakan jas mendatanginya dan berkata sambil membungkuk. Chen Fan menyipitkan matanya dan melihat sekeliling ke arah pria itu, menyadari bahwa dia hanyalah pria Jepang biasa. Namun, fakta bahwa dia dikelilingi oleh banyak Grandmaster yang kuat dan tampak cukup nyaman dengan dirinya sendiri memberitahu Chen Fan bahwa dia adalah seorang birokrat tingkat tinggi. Bahkan Erika berhenti bicara begitu pria parubaya itu mulai berbicara. Tuan, dia adalah kepala grup Mitsui, kepala eksekutif mereka Mitsui Yuto. Wajah Yukishiro memucat begitu dia melihat pria itu. Dia mendekati Chen Fan dan berbisik di telinganya. Chen Fan tidak terpengaruh oleh informasi baru ini, tapi dia tetap penasaran. Grup Mitsui adalah grup keuangan terbesar di Jepang. Itu adalah konglomerasi 25 perusahaan besar. Nilainya lebih dari triliunan dolar AS. Para pemimpin grup Mitsui mempunyai kekuasaan yang hampir sama dengan Perdana Menteri Jepang. Di bawah payung perusahaannya, terdapat merek-merek terkenal seperti Toshiba, Sony, Toyota, Sanyo, NEC, The Sakura Bank, Mitsui & Co., Oji Paper Company, Mitsukoshi dan Toray Industries, dan masih banyak lagi. Grup Mitsui adalah raksasa lintas industri, bergerak di bidang mesin berat, elektronik, semikonduktor, real estate, energi nuklir, peralatan medis, dan banyak bidang lainnya. Hal ini memegang teguh seluruh perekonomian Jepang dalam genggamannya. Begitu kuatnya grup Mitsui sehingga grup Samsung di Korea pun tidak dapat membandingkannya. Tuan Chen Beixuan, grup Mitsui, bersama dengan Sumitomo, Mitsubishi, dan Fuji telah membuka yayasan bersama dengan aset senilai 10 miliar dolar AS sebagai hadiah bagi pemenang. Saya harap Anda akan merasa lebih tertarik untuk mengikuti pertandingan ini. Mitsui Yuto membungkuk dan berkata, 10 miliar. Chen Fan menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. 10 miliar dolar AS berarti lebih dari 70 miliar yuan Tiongkok pada tahun 2009.
Itu adalah kumpulan kekayaan yang jauh lebih besar daripada 10 miliar yuan Tiongkok yang dimiliki oleh keluarga Zheng. Keluarga Zheng mengaku memiliki lebih dari 100 miliar yuan Tiongkok, namun jumlah tersebut sangat besar. Mereka memiliki paling banyak setengah dari jumlah itu. Hanya pemilik Megacop Internasional Jepang yang bisa menawarkan jumlah sebesar itu dengan mudah. Baik, aku setuju dengan persyaratannya. Chen Fan mengangguk. 3 hari kemudian, di tempat tertinggi di Tokyo, kami akan menunggu kedatangan Anda. Mitsui Yuto membungkuk lagi dan kemudian meninggalkan ruangan dengan pengikutnya di belakangnya. Erika menatap tajam ke arah Chen Fan sebelum dia pergi. Dengan pakaian putih dan ekspresi dinginnya, Erika terlihat marah. Dia tidak pernah diremehkan oleh siapapun sepanjang hidupnya. Namun, dia tahu jika dia bertingkah, Chen Fan akan dengan mudah membunuhnya. Dia mungkin bisa bertahan beberapa saat jika mereka memilih bertarung dengan senjata, tapi pertarungan akan segera berakhir setelah Chen Fan mulai menggunakan Soul Energy. Setelah Mitsui Yuto dan Erika pergi, Yukishiro akhirnya menunjukkan sedikit stres di wajahnya. Tuan, apakah Anda benar-benar akan bertarung dalam pertempuran ini? Itu gratis 10 miliar dolar AS, kenapa tidak? Chen Fan mengangkat bahu. Saat dia naik level, dia akan membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk mendukung pertumbuhannya. Obat di Green Dragon Grand Array paling bisa mendukungnya di alam abadi. Setelah itu, dia harus mencari penghasilan lain. Hal itu tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Tapi, Tuan Takemiya Hiro adalah seorang petapa pedang. Yukishiro berkata dengan ketakutan. Dalam pikirannya, seorang Sword Sage tidak terkalahkan karena dia lebih kuat dari Kendo Grandmaster manapun. Meskipun Takemiya Hiro telah pensiun bahkan sebelum Yukishiro lahir, dia telah mendengar nama Takemiya Hiro dan banyak kisahnya. Apakah dia orang penting? Chen Fan bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, saat aku masih kecil, dia datang mengunjungi kuil Susanoo dan berdebat dengan Lord Susanoo. Pertarungan berakhir seri. Valet berkata dengan ekspresi serius. Oh, Chen Fan mengangkat alisnya. Lord Susanoo hampir tak terkalahkan saat dia berada di dalam kuil. Terlepas dari cedera yang dideritanya, dia masih sekuat seorang kultivator negara abadi. Chen Fan mampu menghabisi Lord Susanoo setelah dia menggunakan pukulan hipersonik. Tetapi bagi sebagian besar Grandmaster, bertualang ke kuil Susanoo akan menyebabkan kehancuran mereka. Fakta bahwa Takemiya Hiro mampu mengakhiri pertarungan dengan hasil imbang menunjukkan kekuatannya. Tidak diragukan lagi dia lebih kuat dari Lei Qianjue dan Zhou Daoji. Selain itu terjadi 30 tahun yang lalu, dan tingkat pencapaian Takemiya Hiro harus ditingkatkan sekarang. Namun, pemikiran itu tidak mengganggu Chen Fan. Dia meraba-raba pantat Yukishiro dan berkata, "Jangan terlalu berpikir, lakukan saja yang terbaik dan beri aku pijatan. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku mengalahkan Sword Sagemu. Maumu?" Yukishiro tersipu dan menjawab. Sebuah cahaya muncul di mata Valet saat kesembronoan Chen Fan membuatnya merenungkan situasinya. 3 hari kemudian, Universitas Tokyo berjarak 1000 km dari Fukuoka, jadi Chen Fan berangkat lebih awal. Dia tidak akhirnya membawa Yukishiro bersamanya, malah dia memilih Valet sebagai temannya. Yukishiro diperintahkan untuk menjaga benteng di markas operasi keluarga Yukishiro saat dia pergi. Valet adalah seorang ninja elit dan mampu melindungi dirinya sendiri. Namun, Yukishiro hanyalah gadis biasa dan dia akan menjadi penghalang daripada bantuan bagi Chen Fan selama perjalanan berbahaya. Lebih banyak orang yang bangun lebih awal dari Chen Fan dan menuju Tokyo. Mereka terbang dari seluruh dunia setelah mendengar berita tentang pertempuran tersebut. Ada yang dari Tiongkok daratan, ada yang dari Hong Kong dan Taiwan, dan ada pula yang dari Korea, Thailand, Singapura, dan Vietnam. Pertempuran ini terlalu penting untuk dilewatkan. Itu adalah pertarungan antara komunitas seni bela diri di Tiongkok dan Jepang. Seluruh komunitas seni bela diri Jepang telah berkumpul di Tokyo dan sebagai hasilnya, ada lebih dari 20 Super Overlord tingkat Grandmaster di Tokyo dengan ribuan seniman bela diri biasa lainnya. Mereka bahkan sempat menarik perhatian kepolisian Jepang karena khawatir akan potensi kekerasan setelah pertandingan usai. Meskipun kepolisian meningkatkan langkah-langkah keamanan, mereka tidak dapat membatalkan pertandingan karena acara tersebut dihadiri oleh para pemimpin monopoli keuangan Jepang dan birokrat tingkat tinggi. Saat semua orang menunggu dengan penuh harap dan sabar, Chen Fan akhirnya tiba di Tokyo bersama Valet tanpa tergesa-gesa. "Tuan,
Di mana medan pertempurannya? Valet bertanya dengan bingung. Menurutmu di mana itu? Chen Fan tersenyum dan kemudian mengamati hutan semen dan beton. Di tengahnya ada menara besi besar dengan garis-garis merah dan putih yang menonjol di antara bangunan lainnya. Di sana, itu adalah tempat tertinggi di Tokyo. Terletak di Taman Shiba di pusat kota Tokyo, Menara Tokyo adalah gedung tertinggi di kota. Berdiri setinggi 300 meter, modelnya menyerupai Menara Eiffel di Paris. Bahkan dari jauh, garis putih dan merah terlihat didirikan di atas garis atap gedung pencakar langit. Sebelum pembangunan Tokyo Skytree, Menara Tokyo telah menjadi bangunan tertinggi di Jepang dan juga salah satu tempat wisata paling populer. Ketika Chen Fan tiba di dasar menara, banyak seniman bela diri telah berkumpul di sana. Perimeter menara telah diblokir untuk pengunjung. Ada apa hari ini? Mengapa Menara Tokyo ditutup untuk turis? Ai Jinki bertanya dengan kesal. Si keren berkaki panjang berada di Taman Shiba, berdiri bersama kerumunan turis dari seluruh dunia tepat di luar pintu masuk Menara Tokyo. Di depan mereka ada sekelompok unit penegakan hukum dari Departemen Kepolisian Tokyo. Mereka telah memasang perimeter di sekeliling menara dengan pita kuning. Mungkinkah ada yang salah dengan itu? Ren Hao bertanya dengan alis berkerut. Meskipun Menara Tokyo dapat ditutup dari waktu ke waktu untuk pemeliharaan, kehadiran kepolisian merupakan hal yang tidak biasa. Seolah-olah mereka sedang menyelidiki pembunuhan. Saya tidak tahu. Saya pernah mendengar bahwa Anda bahkan dapat melihat Gunung Fuji dari puncak menara, jadi saya berpikir untuk mengunjungi Menara Tokyo sebagai perhentian terakhir perjalanan kami ke Jepang. Tapi ternyata sudah tutup. Penerbangan saya besok pagi, dan kurasa aku tidak akan berada di sini untuk sementara waktu, keluh Ai Jinki. Perjalanan itu dirusak bukan hanya oleh nasib buruknya tetapi juga oleh persahabatan Ren Hao yang tidak diinginkan. Dia menempel dan lengket seperti permen karet di bagian bawah sepatunya. Aku ingin tahu di mana Chen Beixuan sekarang. Sudah berhari-hari sejak terakhir kali aku melihatnya di kuil Susano. Seharusnya aku menanyakan nomor teleponnya. Mungkin aku bahkan bisa mengambil tindakan padanya. Ai Jinki berkata dengan sedih. Tiba-tiba, gumaman terdengar dari kerumunan. Kerumunan menyebar di tengah-tengah, memberi jalan bagi konvoi panjang untuk melewatinya. Kendaraan pertama adalah Toyota Land Cruiser, dan disusul oleh sejumlah mobil mewah, Lincoln, Mercedes-Benz, dan Rolls-Royce. Itu seperti pameran kendaraan kelas atas. Konvoi itu berhenti di dekat pita kuning ketika sekelompok pria berjas hitam dan kacamata hitam muncul. Mereka berdiri dalam barisan di kedua sisi jalan. Penampilan mereka yang mengintimidasi telah membuat takut penonton ketika orang-orang menjauh dari perimeter dan mengawasi mereka dari kejauhan. Sepertinya akan ada jagoan yang akan datang. Saya pikir itu adalah Perdana Menteri. Ai Jinki cemberut dan mengeluh. Nona Jinki, harap berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Seorang pria Jepang di samping gadis itu tiba-tiba berbicara kepadanya dalam bahasa Mandarin. Sentuh, Xiaoqi, kami tidak ingin macam-macam dengan orang-orang ini. Seorang wanita parubaya menyela. Saudari Su, siapakah pria-pria ini? Mengapa saya bahkan tidak dapat berbicara? Ai Jinki bertanya dengan marah. Gadis itu dimanjakan oleh orang tuanya dan tidak terbiasa berhati-hati karena dia selalu mengutarakan pikirannya dengan sigap. Kalau tidak, dia tidak akan mengobrol dengan Chen Fan begitu dia melihatnya di rencana. Saudari Su dan pria Jepang lainnya yang berbicara dengannya adalah pasangan yang dia temui selama perjalanannya. Suami wanita Jepang itu bernama Takanori Suke. Saudari Su juga berasal dari Zonghai dan karena itu memiliki banyak kesamaan dengan Ai Jinki. Mereka semua berasal dari dunia bawah tanah Tokyo, yang disebut Yamaguchi. Sebelum saudari Su sempat berbicara, Takanori Suke angkat bicara. Suaranya dipenuhi dengan nada meremehkan. Bagi Takanori Suke, seluruh masyarakat Tionghoa hidup di negara terbelakang dan tertinggal jauh dari Jepang. Jika bukan karena wajah cantik Ai Jinki yang memanjakan matanya, dia pasti sudah meninggalkan gadis itu bersama istrinya. Yamaguchi. Ai Jinki menjulurkan lidahnya dengan ketakutan dan tidak berbicara lagi. Bahkan wajah Ren Hao berubah warna. Yamaguchi terkenal bahkan di Tiongkok dan Ai Jinki telah mendengar banyak cerita mengerikan tentang mereka. Bertentangan dengan kepercayaan kebanyakan orang, Yamaguchi bukanlah kelompok kriminal tertentu, itu adalah istilah yang digunakan untuk semua kelompok dunia bawah tanah di Jepang. Tidak ada bedanya dengan istilah mafia.
Yang membuat Yamaguchi menonjol adalah status hukumnya. Mereka adalah kelompok yang terdaftar secara sah dan mempunyai hak konstitusional penuh. Kebanyakan dari mereka menyamar sebagai perusahaan penagih utang. Yamaguchi sudah kuno, namun masih berkembang dan menghasilkan lebih dari puluhan miliar dolar AS per tahun. Ai Jinki mengamati pintu masuk dan memperhatikan orang-orang ini memblokir gerbang dalam 2 kolom. Seolah-olah mereka sedang menunggu kedatangan seseorang. Dia bertanya, siapa yang mereka tunggu? Bos Yamaguchi. Tentu saja, Takanori Suke menjawab dengan sigap. Namun, pertanyaan dengan cepat muncul di matanya. Tunggu sebentar, Genyosha, Seiwakai, Nisen. Bos dari ke-17 kelompok bawah tanah ada di sini. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Takanori Suke bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan hiburan dan harus bekerja dengan grup-grup ini setiap hari. Oleh karena itu, dia dapat mengenali beberapa dari orang-orang ini. Acara macam apa yang bisa menyatukan semua kelompok terkemuka di dunia bawah tanah? Apa yang dilihat Takanori selanjutnya sangat mengejutkannya. Dia menyaksikan para pemimpin ini mendatangi Mercedes-Benz S-Series dan pemimpin Seiwakai, yang Takanori kenal secara pribadi, membuka pintu dengan penuh hormat dan memberikannya kepada seorang wanita cantik berpakaian putih untuk keluar dari sana mobil. Wajah wanita itu dingin, parah namun sangat menarik. Dia menarik rambutnya ke belakang menjadi ekor kuda dan membawa Uchigatana. Para bos bawah tanah membungkuk kepada wanita berbaju putih dengan penuh hormat. Bagaimana mungkin? Takanori Suke ternganga melihat perkembangan itu dengan tidak percaya. Takanori Suke mengenal para bos ini sebagai taipan kuat yang menguasai wilayah kelompok mereka. Bahkan para birokrat terkemuka pun tidak berani melanggarnya. Siapa yang bisa membuat mereka tunduk pada tuannya? Mungkinkah pemilik korps besar, atau yang disebut Zaibatsu, ada di sini? Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengubah cara pandang Takanori Suke terhadap dunia tempat dia tinggal. Dia melihat wanita berbaju putih keluar dari mobil, dan berdiri di pintu masuk alih-alih masuk ke taman. Dia sedang menunggu seseorang. Segera, sejumlah mobil mewah lainnya menepi dan tokoh terkemuka muncul dari mobil tersebut. CEO Sony, Toyota, Mitsui Group, Kepala Judo Perdamaian saat ini, Wakil Presiden Sumitomo, Wakil Wali Kota Tokyo dan banyak perwakilan parlemen. Nama pria dan wanita berkuasa keluar dari mulut Takanori Suke satu demi satu. Ai Jinki pernah mendengar beberapa nama, tapi tidak semuanya. Dia mengenal Sony dan Toyota seperti semua orang Tiongkok lainnya. Taipan ini berjalan ke pintu masuk, dan sama seperti rekan-rekan mereka di dunia bawah tanah, mereka berdiri di dekat gerbang dan menunggu. Mereka menunggu dengan sabar dari sore hingga senja. Semakin banyak tokoh yang muncul, pintu masuk menjadi ramai. Wisatawan didorong keluar jalan dan dipaksa berdiri di bahu jalan dan parit. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mau pergi. Mereka ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Jelas sekali bahwa pria dan wanita ini sedang menunggu seseorang yang lebih berpengaruh dan berkuasa daripada mereka. Sekarang masuk akal bagi orang banyak mengapa pasukan polisi menutup menara hari ini. Saya yakin itu adalah Perdana Menterinya sendiri, atau seseorang yang sekuat dia. Seseorang menebak, tidak mungkin. Apakah kamu tidak melihat manajer dari Mitsui Group? Menurutku dia adalah pemimpin dari negara-negara barat. Orang lain semua orang memasukkan 2 sen mereka. Meski lapar dan haus, mereka bertekad mencari tahu jawabannya. Saudari Su, menurutmu apakah itu seseorang dari Tiongkok? Ai Jinki bertanya. Sebelum saudari Su dapat mengatakan apapun, Takanori Suke mendengus dan berkata, pemimpin grup Mitsui sangat dihormati bahkan di parlemen Jepang. Tidak ada orang Tionghoa yang pantas mendapatkan waktunya. Ai Jinki jengkel dengan ucapan kasar itu, tetapi dia tidak melakukannya. Jangan bertingkah. Tiongkok hampir melampaui Jepang dalam hal kekuatan ekonomi, namun sebagian besar masyarakat Jepang masih mempunyai prasangka buruk terhadap Tiongkok. Saudari Su tampak malu dengan ucapan suaminya, namun rasa malu itu dengan cepat berubah menjadi kebencian yang tak berdaya. Dia harus menghadapi bias suaminya setiap hari. Saat malam tiba dan lampu menara Tokyo menyala, banyak penonton yang akhirnya kehilangan kesabaran dan hendak pergi. Tiba-tiba, mereka melihat seorang pemuda berpakaian hitam berjalan bersama seorang wanita berambut ungu menuju pintu masuk. Wanita itu terkejut dengan kerumunan orang yang sudah berkumpul di menara Tokyo, namun pemuda itu tidak terlalu peduli.
Seorang penjaga keamanan berjas hitam mendatangi mereka dan hendak menghentikan mereka. Banyak orang lain tersenyum dengan sombong, dia sedang mendekati kematian. Apa yang membuatnya berpikir bahwa dia bisa berjalan di jalan yang ditempati oleh para taipan ini? Ai Jinqi dan Ren Hao tercengang saat mereka mengenali pemuda itu. Dia adalah Chen Beixuan yang mereka temui di pesawat. Ini hari keberuntunganku. Ai Jinqi melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Chen Fan untuk keluar dari jalan. Tiba-tiba, dia melihat wanita berpakaian putih mendatangi Chen Fan dan membungkuk. Tuan Chen Beixuan, kami telah menunggu Anda. Mitsui Yuto, Ito Imi, Yamamizuki So dan banyak Grandmaster Jepang lainnya, bersama dengan para bos perusahaan besar dan semua pengikutnya membungkuk dalam-dalam pada Chen Fan. Di depan mereka, beberapa ratus penjaga berjas hitam juga membungkuk serempak. Keheningan mematikan menyelimuti taman. Ai Jinqi menatap ke sini, mulutnya ternganga tak percaya saat tangannya membeku di udara. Apa-apaan? Di bawah bayang-bayang menara Tokyo, mobil memenuhi tempat parkir di dekat pintu masuk Taman Shiba. Dua barisan pria berjas hitam diapit di kedua sisi jalan menuju menara. Semua orang di sekitar jalan memandang ke arah anak laki-laki berpakaian hitam dengan heran. Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya di TV sebelumnya. Apakah dia putra Presiden Amerika Serikat? Atau pewaris Perdana Menteri Inggris? Mengapa para petinggi politik dan bisnis datang menyambutnya? Presiden Amerika saat ini adalah seorang pria kulit hitam, pemuda itu jelas-jelas orang Asia. Saat para turis saling bergumam, turis dari Tiongkok menjadi lebih bingung dibandingkan turis dari negara lain. Mereka memahami kata-kata Erika dan mengetahui bahwa nama pemuda itu adalah Chen Beixuan. Tapi siapa sebenarnya Chen Beixuan? Apakah dia putra orang terkaya di Tiongkok? Seseorang berspekulasi. Omong kosong, bukankah kamu melihat pemilik grup Mitsui? Dia menguasai kekayaan 10 kali lebih banyak daripada pengusaha Tiongkok terkaya. Menurutku pemuda itu harus menjadi pemimpin bangsa kita, tidak ada orang lain di Tiongkok yang cukup penting bagi negara. Jepang akan menggelar karpet merah. Meski begitu, sebagian besar pemimpin negara kita berusia 60-an, Chen Beixuan masih terlalu muda untuk itu. Ada orang lain yang ikut bicara. Yang angkat bicara adalah turis biasa dari Tiongkok, di antaranya juga banyak seniman bela diri dari Tiongkok. Mereka tetap diam dan menatap Chen Fan. Mereka telah terbang jauh-jauh ke sini dari Tiongkok untuk menikmati kejayaan Chen Beixuan dan menyaksikan pertarungan penting tersebut. Chen Beixuan akhirnya tiba, dan pertempuran akan segera dimulai. Ai Jinqi dan teman perjalanannya masih berjuang untuk memahami kenyataan. Ren Hao adalah manajer tingkat tinggi sebuah perusahaan publik di Tiongkok, jadi dia mengetahui kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh Mitsui Yuto dan grup Mitsui. Bahkan rekan inferior Mitsui Yuto di Toyota akan menerima sambutan seperti pahlawan setiap kali dia bepergian ke Zhonghai. Dia akan diterima secara pribadi oleh wali kota Zhonghai di bandara. Namun, semua taipan perkasa itu hanya perlu berdiri di pinggir lapangan, menunggu bintang sebenarnya muncul. Siapakah Chen Beixuan? Apakah dia pewaris keluarga super kaya yang belum pernah didengar siapapun? Atau apakah dia anak seorang direktur di biro pusat? Pikiran itu membuat Ren Hao merinding. Meskipun dia tidak tahu siapa Chen Beixuan, dia tahu satu hal yang pasti, dia seharusnya tidak mengejeknya sebelumnya. Tiba-tiba, wajah Ren Hao memucat saat dia merasakan tatapan tajam Chen Fan di wajahnya. Chen Fan tidak menyadarinya sampai dia melihat sekilas sosok Ai Jinqi yang tinggi dan glamor. Chen Fan berhenti sejenak dan kemudian menghampiri pasangan Tionghoa itu. Tuan Chen Beixuan, Sensei Takemiya sudah menunggu Anda di dalam menara Tokyo. Kami telah menutup area ini dan tidak ada yang akan mengganggu kalian berdua. Erika berbicara kepada Chen Fan dengan segala keseriusan yang bisa dia kumpulkan. Namun, Chen Fan bahkan tidak meliriknya dan berjalan lurus ke sisi jalan. Wajah Erika menjadi gelap dan kemarahan keluar dari matanya. Konoyaro. Dia mengutuk dalam pikirannya. Kenapa orang ini orang Cina? Takanori Suke dapat berbicara sedikit bahasa Mandarin dan oleh karena itu, dia terkejut dengan wahyu tersebut. Ia adalah seorang nasionalis Jepang yang chauvinistik dan selalu menganggap orang Tionghoa lebih rendah daripada orang Jepang. Dalam benaknya, hanya politisi kelas berat dari negara-negara Amerika atau Eropa yang layak mendapat sambutan yang melibatkan pemimpin grup Mitsui. Bahkan ketika dia sedang merenung, dia memperhatikan pemuda Tionghoa itu mendatangi mereka dengan seorang wanita menarik dengan rambut ungu.
Pemuda itu menyapa Ai Jinki seolah-olah mereka adalah teman lama. Takanori Suke ternganga tak percaya. Bagaimana mungkin? Sementara itu, Chen Fan mulai mengobrol dengan Ai Jinki. Kebetulan sekali, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, di Tokyo. Begitulah, percayakah kamu, ini ketiga kalinya kita bertemu satu sama lain. Ai Jinki menjawab dengan penuh semangat. Dia bisa merasakan tatapan terkejut dan tatapan kaget dari banyak taipan dan petinggi politik Jepang. Takanori Suke dan Sister Su sama-sama terdiam, mencoba menerima kenyataan. Dia tidak terbiasa dengan begitu banyak perhatian yang tiba-tiba tertuju padanya dan membiarkan egonya membengkak betapapun tidak nyamannya perasaannya. Ai Jinki mengerutkan alisnya saat dia menatap mata Chen Fan. Lampu sudah berkedip-kedip di matanya. Chen Fan bukan lagi sekedar calon pasangan romantis yang dia temui selama perjalanan ke luar negeri, dia telah berubah menjadi misteri yang memaksanya untuk mengungkapnya. Apakah dia orang super kaya di Tiongkok yang tidak menonjolkan diri? Ataukah dia anak seorang birokrat yang berada di pusat kekuasaan? Banyak spekulasi yang muncul di benak gadis itu. Namun, Chen Fan hanya ingin menyapanya hanya karena dia mengenalinya dan terpaksa melakukannya setelah bertemu dengannya untuk ketiga kalinya. Jika Anda berada di sini untuk menara Tokyo, sebaiknya Anda pergi sekarang. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Chen Fan menatap Ai Jinki dengan penuh perhatian dan berjalan ke taman dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Sementara itu, dia bahkan tidak melirik Ren Hao sedikit pun karena dia tidak berarti apa-apa seperti serangga bagi penguasa langit mistik utara. Ren Hao menghela nafas lega, tetapi kegugupannya dengan cepat digantikan oleh kemarahan setelah tidak mendapat perhatian sama sekali dari Chen Fan. Dikelilingi oleh para pemimpin terkenal Jepang, Chen Fan berjalan ke menara Tokyo. Takanori Suke akhirnya berhasil menenangkan diri dan bertanya dalam bahasa Inggris terpatah-patah, apakah kamu kenal dia? Tentu saja, kita berteman. Ai Jinki mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga. Dia melebih-lebihkan hubungan mereka karena mereka baru bertemu 3 kali sejauh ini, jauh dari kata berteman. Senyuman merendahkan muncul di wajah Takanori Suke. Karena Chen Fan adalah tamu kehormatan dari taipan terkemuka seperti Mitsui Yuto, dia dapat dengan mudah menggunakan prestisenya untuk mencopot Takanori Suke dari pekerjaannya di masyarakat Jepang yang sangat hierarkis. Takanori Suke tidak akan berani memberikan wajah masam pada teman Chen Fan. Melihat reaksi suaminya yang berlebihan, Saudari Su merasa kecewa dan kesal. Dia menyesal menikah dengan pria Jepang saat dia mendarat di Jepang, tetapi sentimen itu tidak pernah lebih kuat dari sekarang. Dipandu oleh banyak grandmaster dan politisi, Chen Fan akhirnya berhasil sampai ke dalam Taman Shiba. Taman ini adalah salah satu yang tertua di Tokyo. Tempat ini dipuji karena pemandangannya saat musim mekarnya bunga sakura. Di dalam taman, seniman bela diri dari seluruh dunia telah berkumpul dan menunggu. Chen Fan mengenali Guo Xiaomang dan Guo Xiaomang dari Sekte Baji. Guo Xiaomang mengepalkan tinjunya ke udara, bersorak untuk Chen Fan dengan sikap diam. Guo Xiaomang sudah pulih sepenuhnya dari cederanya. Dia kurang bersemangat dibandingkan suster sektenya, tapi ada sedikit kegembiraan dan kebanggaan di wajahnya juga. Di matanya, Chen Fan mewakili bangsa, dan perselisihan pribadinya tidak berarti apa-apa di hadapan kebanggaan nasional. Chen Fan terus mengamati kerumunan dan tiba-tiba tatapannya berhenti pada wajah yang dikenalnya. Seorang gadis berjaket kulit dan berambut pendek sedang bertengger di dahan pohon. Dia menghubungkan pandangannya dengan pandangan Chen Fan dan memutar matanya. Chen Fan langsung mengenalinya, dia adalah Red Sparrow dari Departemen Kasus Khusus. Mengapa dia ada di sini? Bahkan ketika Chen Fan merenungkan pertanyaan itu, dia mendengar suara Red Sparrow di benaknya. Hati-hati, Takemiya Hiro adalah musuh yang tangguh. Dia setidaknya sama kuatnya dengan para overlord teratas di Dark Roll. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai keadaan abadi dan diperkirakan akan mencapainya kapan saja selama pertarungan. Miliki akalmu tentang dirimu, dan larilah jika keadaan berubah ke arah buruk. Kamu masih muda dan masa depan seni bela diri Tiongkok membutuhkan orang-orang sepertimu. Kamu akan memasuki keadaan abadi suatu saat nanti, dan tidak ada gunanya menyia-nyiakan hidupmu hanya untuk duel kecil. Red Sparrow dan berbicara kepadanya menggunakan transmisi suara rahasia melalui energi jiwa. Energi jiwanya tidak sekuat Chen Fan, sehingga suaranya menjadi bergetar di paruh terakhir pesannya. Pesan itu akhirnya berakhir ketika suaranya mengecil hingga hanya setitik saja. Jangan khawatir,
Takemiya Hiro bukan tandinganku. Chen Fan tersenyum penuh penghargaan. Bahkan jika Takemiya Hiro berada dalam keadaan abadi, Chen Fan yakin akan kemenangannya. Namun, dia mengapresiasi peringatan Red Sparrow. Jawabannya tidak diterima dengan baik oleh Red Sparrow. Wajahnya menjadi dingin dan keras saat dia membalikkan wajahnya untuk menghindari kontak mata. Banyak seniman bela diri Tiongkok yang percaya pada kemenangan Chen Fan, tetapi tidak pada Red Sparrow. Dia telah melihat profil Takemiya Hiro dan terpana dengan pencapaian luar biasa lelaki tua itu. Dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk seniman bela diri, seorang master pedang sejati. Dia diam-diam berdebat dengan hampir semua orang di Dark Roll, termasuk mereka yang berada di tiga besar dan mampu mengakhiri sebagian besar pertarungan dengan hasil imbang. Terbukti bahwa dia telah menahan kekuatannya selama banyak pertarungan tersebut. Tapi inilah saatnya dia melepaskan kekuatan penuhnya. Itu bukan lagi pertarungan antara dua seniman bela diri, harga diri nasional dipertaruhkan dan dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Valet memperhatikan dengan penuh harap saat Chen Fan perlahan berjalan ke kaki menara Tokyo. Chen Fan mendongak dan mengamati menara yang tertutup awan. Huaman tampak begitu tidak berarti di bawah kaki raksasa tersebut. Tuan Chen, Tuan Pedang Sage sudah menunggu Anda di dalam menara. Erika mendatangi Chen Fan dan berkata dengan wajah dingin dan tatapan panas. Aku akan membuatmu menyesal jika kamu melihatku seperti itu. Chen Fan mendengus. Sebelum wajah Erika berkerut karena marah, Chen Fan meluncurkan dirinya beberapa puluh meter ke langit, menjulurkan lengannya seperti burung dan meluncur di udara selama sepersekian detik sampai kakinya menemukan langkan menara yang lain dan meluncurkan dirinya sendiri, naik lagi. Dia mengulangi proses ini beberapa kali dan menghilang di balik awan tebal. Apa? Para penonton menjadi pucat setelah melihat gerakan Chen Fan. Mereka tidak tahu bagaimana Takemiya Hiro mencapai puncak, tetapi metode Chen Fan belum pernah terdengar sebelumnya. Bagaimana seseorang bisa melompat beberapa puluh meter sekaligus seolah-olah gravitasi telah kehilangan pengaruhnya. Meskipun kemarahannya bergejolak, Erika sangat terkesan. Semakin kuat dia akan semakin takut setelah melihat kemampuan Chen Fan untuk meluncurkan dirinya ke udara tanpa menggunakan True Essence. Chen Fan hanya mengandalkan kekuatan ototnya dan itu mengejutkan Erika untuk merenungkan betapa kuatnya tubuh Chen Fan. Chen Fan dengan cepat berjalan ke puncak menara, dan dia disambut oleh seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus di platform pengamatan. Dia berbicara kepada Chen Fan begitu dia melihatnya. Chen Beixuan-san, aku telah menunggumu.